yang juga telah bergabung. Beliau saat ini berusia 14 tahun, mantan audisi SMPIT Arkan Cendekia Bekasi. Ya, jadi Azam ini didiagnosis autisme saat usia 2 tahun, kemudian diterapi di suatu tempat, namun tidak ada kemajuan. Kemudian menjalani terapi Smart EBA dan Smart BIT mulai tahun 2013 saat usia 5 tahun di Citaba Autism Center, Keren Wisata Bekasi. Selama kurang lebih 2 tahun, kemudian sekolah reguler, sorenya lanjut terapi. Saat ini kelas 8 SMPIT Arkan Cendekia Bekasi. Ya, jadi ini bermula dari riwayat saya pada Desember 96, anak saya Abdul didiagnosis autisme, kemudian Januari 97 dikuatkan diagnosisnya. Saat itu di semua textbook tertulis bahwa autisme tidak bisa disembuhkan, suatu kondisi yang akan menetap. Kemudian saya coba mencari, waktu dulu belum ada Google tapi Yahoo, dan alhamdulillah terbukti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Setiap penyakit ada obatnya, maka bila obat itu mengenai penyakit akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Juga sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Dia turunkan pula obatnya bersamanya. Namun ada syarat dan ketentuan, hanya saja tidak mengetahui orang yang tidak mengetahuinya dan mengetahui orang yang mengetahuinya. Waktu itu saya bertemu dengan APA, sebenarnya dikembangkan sejak tahun 62, tapi baru terkenal tahun 95 ke seluruh dunia. Kemudian saya pelajari ke Amerika dari tahun 97 sampai 2003 atau 2004. Tahun 3 sampai 4 kali saya ke Amerika mempelajari EPA dan GIT. Kemudian kami kembangkan dan bersama istri saya, Arnisa, dari tahun 2009 menjadi Smart EPA dan Smart GIT. Jika dilakukan penelitian saat ini mungkin insya Allah 100%. Hanya masalahnya orang tua tidak sabar ya, meniti jalan kesembuhan. Jadi ya saat ini ada 50-an yang sudah sembuh dan yang diterapi mungkin 4 sampai 5 kalinya, tapi banyak yang tidak sabar. Ya, untuk mempersingkat waktu kita silakan Azam untuk membacakan Quran surat Al-Rahman. Silakan Azam. Mohon suaranya Azam. 100%. Bisa dulu. Bisa tak? Yang tegak. Udah jalan dulu. Mana suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Azam. Kok hilang lagi suaranya? Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qist.
ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيكم. Kamu tunggu saya. Ya, syukran Azam, jazakallah khairan. Ya, silakan Ustaz Syafiq untuk memulai taklim kita sore ini. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Para jamaah, baru saja kita mendengarkan bacaan saudara kita Azam atau anak kita Azam. Subhanallah, mungkin bacaan dia jauh lebih bagus daripada bacaan kebanyakan kita. Yang normal, yang lahir normal, yang gak ada kebutuhan khusus, tapi kita kadang-kala gak bisa baca Quran. Atau tidak sebagus bacaan Azam. Ada apa dengan kita sebenarnya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ketahuilah bahwa ujian itu tidak berhenti. Tapi ujian itu berganti. Coba direnungkan kalimat ini. Ujian itu tidak berhenti, tapi berganti. Hari ini mungkin kita diuji kesabarannya. Besok kita diuji syukur. Kenapa? Karena kita memang berada di tempat ujian. Kita nggak akan bisa keluar dari ruang ujian ini kecuali tatkala ajal menjemput kita. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 168. Bagaimana Allah memberikan ujian supaya kita sadar bahwa engkau tidak keluar dari ruang ujian. Tapi yang ada lembaran soal ujian itu yang berganti. Coba kita baca. Nah, tafadhal.
Nah, siapa yang mau baca ini? Kenapa? Masih mute kayaknya. Belum terdengar suaranya yang baca. Azam mau baca lagi? Silakan Azam. Azam tolong di suaranya. Ya, Dok. Ya coba suaranya tolong. Iya, udah terdengar suara Azam. Apa boleh dibaca Azam? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Azam. Yang ditampilin di Zoom Azam. Surat Al-A'raf ayat 168. Atau Azam bisa siapkan Qur'annya? Surat Al-A'raf ayat 168. Ya itu. Ya itu. Ya itu dibesarin. Nggak bisa. Ini nak nih udah di. Mungkin bisa pakai Quran kalau nggak kelihatan di mana. Pakai Quran terjemahan. Faqatta'nahum fil ardi umaman minhumus salihuna wa minhum duna dzalika wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Subhanallah. Tuh bagaimana manusia Allah jadikan beragam kondisi mereka. Bagaimana Bani Israel, mereka juga beragam. Bagaimana yang lainnya, ada yang baik, ada yang kurang baik. Tapi Allah mengatakan, Jalla Jalaluhu wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kami akan uji mereka, atau kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan, dengan nikmat yang menyenangkan mereka. Dan kami uji mereka juga dengan keburukan, musibah-musibah yang mereka tidak sukai. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi perlu diingat, ujian itu nggak berhenti. Tapi ujian itu berganti. Ahibati fillah, namun kita sebagai manusia, kalau tadi dokter sebutkan ya, ada orang-orang yang diuji sama anaknya yang autis. Kita tuh lebih suka berkeluh kesah. Mengeluh ke sana, mengeluh ke sini. Apakah masalah yang dia hadapi selesai? Tidak. Allah menyebutkan tentang tabiat manusia ini agar kita sadar. Agar kita berusaha memperbaiki diri. Kalau manusia itu memang suka berkeluh kesah. Tapi ini bukan pujian. Ini celaan. Orang tuh kok dikatakan engkau bodoh ya. Dia marah, enggak aku enggak bodoh. Ya belajar. Berubahlah engkau. Enggak ada orang yang mau dikatakan bodoh. Bahkan kalimat bodoh itu menjadi kalimat yang menyakitkan hati. Dia diucapkan kepada kita. Kita enggak mau dikatakan bodoh. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang manusia ini, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Nggak mau berubah. Di surat Al-Ma'arij ayat 19 dan 21 Allah menceritakan atau menjelaskan tentang tabiat manusia agar kita bisa menjadi lebih baik.
Coba dibaca. Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Nah, Azam mau baca lagi? Azam di-unmute dulu, Azam. Ya, silakan. Ya Ustaz. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Iza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa iza massahul khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Masya Allah. Ini orang yang gak lulus ujian. Dikasih ujian keburukan. Sesuatu yang tidak dia sukai, dia gak lulus. Dia berkeluh kesah, gak sabar ya. Kadangkala berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Berprasangka yang tidak boleh kepada Sang Pencipta. Seakan-akan orang yang paling susah dalam kehidupan ini. Tatkala diuji punya anak yang berkebutuhan khusus. Wa idza massahul khairu manu'. Tapi dikasih rezeki, dikasih kenikmatan, bakhil dia. Dua kondisi ini cerita tentang orang-orang yang tidak lulus ujian. Namun sayangnya banyak orang baru merasa diuji kalau susah. Kalau sedang enak, jarang yang mengatakan, anak sedang diuji sama harta. Anak sedang diuji dengan diluaskan rezeki anak. Anak sedang dikasih balak sama Allah Azza wa Jal. Kok semua yang anak minta Allah berikan? Kok anak jadi orang yang kurang bersyukur? Ya, engkau sedang diuji. Tapi kebanyakan orang kalau susah baru muncul dari lisannya, mungkin juga keyakinan di hatinya kalau dia sedang diuji. Ahibati fillah. Jangan berpikir keluar dari ujian. Yang ada pindah ujian. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Suami istri yang tidak punya anak diuji sama Allah Azza wa Jalla. Suami istri yang dikasih anak, anaknya laki semuanya. Sehat semua, sempurna semua. Dia juga sedang diuji. Ada yang anaknya perempuan semua. Dia sedang diuji. Ada yang anaknya laki dan perempuan. Dia juga sedang diuji. Ada yang anaknya berkebutuhan khusus. Dia juga sedang diuji. Ada yang anaknya berkebutuhan khusus. Kondisi ekonomi tidak baik. Sehingga ujian buat dia double. Ya, kadangkala terasa berat tuh ujian. Kalau ujian musibah, kesusahan. Berat sekali ya. Ana benar-benar sangat berterima kasih buat teman-teman yang undang Ana di acara sore hari ini. Karena Ana punya PR. Dulu ada kawan yang anaknya autis. Dia cerita sama Ana, Ustaz, terus terang tempat-tempat yang untuk merawat anak-anak autis untuk terapi mereka, Ustaz. Yang Ana dapatkan di Jawa Timur, kata dia. Dia naruh anak dia di satu tempat itu punya non-muslim, Ustaz. Dan gratis, Ustaz. Sedangkan kalau Ana lihat butuh biaya besar, Ustaz. Kapan kita umat Islam yang mayoritas itu punyalah tempat terapi. Ya kita berikan
Paling enggak biaya yang murah ya. Buat mereka yang memang tidak mampu. Subhanallah. Dan sore hari ini, ana rasa ya sudah ada sebenarnya yang berbuat. Tapi mungkin ya apa karena kurang dipublish ya, sehingga mungkin orang-orang yang di daerah itu nggak tahu gitu. Dan semoga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih buat saudara-saudara kita yang sedang dalam ujian. Ahibati fillah, disinilah ujian kesabaran. Yang kadangkala orang tua tuh, mana punya sahabat juga anaknya autis, subhanallah ya. Anda dia sabar. Yang memang perlu kesabaran ekstra. Jadi sabar di atas sabar lagi. Apakah orang bisa melakukan seperti itu? Ingat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Allah tahu bahwa engkau mampu. Allah memberikan ujian. Tinggal bagaimana sekarang kita menghadapi musibah yang menimpa kita. Ujian yang sedang kita laksanakan ini dengan penuh keyakinan. Agar terasa ringan musibah ini. Karena berat, iya. Sebagian orang kalau kita suruh sabar, ya Ustadz mah nggak ngerasakan apa yang Anda rasakan. Kalau cuma ngomong doang Ustadz, mudah Ustadz. Tapi menjalaninya berat. Nah, menjalaninya berat. Rasulullah SAW itu kira-kira 20 kali Allah perintahkan untuk bersabar. Karena ujian yang paling berat itu ujiannya para nabi. Makanya Allah ulang kali mengatakan fasbir ala ma yaqulun. Fasbir sabran jamila. Fasbir li hukmi rabbik. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Fasbir, 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 fasbir. Disuruh sabar berulang kali. Karena ujian yang terberat bukan buat ana sama antum, bukan. Para nabi. Mereka mendapatkan tugas yang berat untuk menyampaikan agama Allah ini. Jadi kalau bicara kesabaran bukan hanya kesabaran menghadapi musibah. Sabar itu melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla perlu kesabaran. Menjauhi larangan Allah perlu kesabaran. Musibah yang menimpa kita perlu kesabaran. Nabi alaihissalatu ditinggal mati oleh anak-anak yang beliau cintai. Satu persatu. Ditinggal mati oleh paman yang beliau cintai, Hamzah. Ditinggal mati oleh sahabat-sahabatnya. Matinya sebagian mereka dibunuh, dimutilasi oleh orang. Dan Allah suruh sabar. Ya alaihissalatu. Alhamdulillah, di antara yang membantu kita untuk bersabar itu, salah satunya adalah dengan mengetahui buah manis dari kesabaran. Yang itu jadi tema kita sore hari ini. Apa sih buahnya Ustaz? Ya, Anda akan bersabar. Tapi Anda dapat apa? Yang pertama, engkau akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Subhanallah. Manusia yang bersabar, dia akan tenang, dia akan damai, tentram, yang berakhir dengan kebahagiaan buat dia. Asalkan dia yakin ini adalah ketentuan Allah buat dirinya, yang itu baik buat dia. Asalkan yakin bahwa musibah yang menimpa dia, ini udah takdir Allah gitu loh. Nggak ada yang perlu disalahkan.
Tadi ketika punya anak autis, nggak ada yang perlu disalahkan. Terus yakin ini ujian dari Allah. Allah ingin kebaikan buat kita. Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Taghabun ayat 11 ya. Nah, silakan azan surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Subhanallah. Tahukah kita di dunia ini di mana letak kebahagiaan? Apakah letak kebahagiaan itu di puncak Everest? Di puncak Himalaya? Sehingga ya hanya sebagian kecil ya orang yang dapat berbahagia. Karena nggak semua orang bisa sampai ke puncak sana. Apakah kebahagiaan itu tatkala engkau menjadi orang yang populer, yang terkenal? Berarti nggak banyak yang berbahagia di muka bumi ini. Karena kebanyakan orang nggak terkenal. Apakah kebahagiaan itu diraih kalau engkau menjadi pejabat? Kemarin ribut pilkada. Apakah orang yang berbahagia itu yang menang pilkada kemarin? Sehingga kalau hanya yang menang yang bahagia, yang kalah nggak bahagia. Apakah kebahagiaan itu tatkala engkau menjadi orang kaya? Kalau memang seperti itu, kesian dengan yang hidup tidak kaya. Enggak. Kebahagiaan itu bukan di istana tempatnya. Bukan di Instagram. Bukan di YouTube. Bukan di media. Kebahagiaan itu tempatnya di hati. Dan kita semua memiliki hati. Oleh karena itu dalam ayat At-Taghabun ini, Allah Azza wa Jalla menekankan tidak ada satupun musibah yang menimpamu kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, bahwasanya itu ketentuan Allah, baik ketentuan Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Di sini dia akan menjadi orang yang bahagia, walaupun dalam pandangan orang dia sedang susah. Maka ada sebagian ulama Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tatkala banyak orang-orang yang memusuhi beliau, yang memfitnah beliau kepada penguasa pada waktu itu. Akhirnya beliau harus dipenjara, diasingkan, dipisahkan dari keluarganya. Beliau pernah mengatakan, "Mada yuridu a'da'i minni?" Apa sih yang diinginkan musuhku dari aku? Apa yang mereka inginkan? Ana jannati wa bustani fi sadri. Kata beliau, aku tuh surgaku, tamanku ada di dadaku sini. Ada sijni khalwah. Kalau aku di penjara, itu buat aku menjadi tempat berkhalwat, bersendiri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qatli syahadah. Kalau aku dibunuh, aku berharap mati syahid. Wa nafyi siyah. Kalau aku diasingkan, dipisahkan dari keluarganya, ya buat aku itu sedang berjalan-jalan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, tatkala orang itu bersabar, Allah akan berikan petunjuk di hatinya sehingga dia mau hidup di rumah yang mewah atau hidup di gubuk yang kecil, dia akan bahagia. Dia mau naik pesawat VVIP atau dia naik kereta ekonomi, dia akan bahagia. Kenapa? Di sini letak kebahagiaan kita. Tapi kalau kebahagiaan kita di harta, ya udah. Uang hilang, kok akan susah. Kalau kebahagiaan itu di anak yang sempurna ya, anakmu berkebutuhan khusus. Engkau nggak akan bahagia. Tetap engkau bisa berbahagia.
bersabar dan yakin ini ketentuan Allah. Dan di muka bumi ini bukan hanya engkau yang seperti ini. Kenapa? Karena kau lihat ada 8 miliar manusia di luar sana yang mereka juga sama-sama sedang dalam ujian. Tapi sekali lagi, ujiannya beda-beda. Yang kedua, orang yang bersabar akan jadi orang yang mulia, yang terhormat. Kita tahu musuh kita yang paling berbahaya buat kita itu syaitan. Bagaimana kita mengalahkan musuh-musuh kita yang selalu menggodain kita. Dan juga ada orang-orang yang gak suka sama dirimu mungkin. Bagaimana menghadapi mereka? Sabar. Kalau engkau sabar, Allah Azza wa Jalla akan melindungimu, akan menjagamu, akan memuliakanmu. Terus apa lagi yang kita cari gitu loh. Kalau ternyata obat menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kita, itu cukup bersabar. Dan tentunya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 120 berkaitan dengan apa yang Allah akan berikan kepada orang yang sabar. Tafadhal dibaca. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in biru wattattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan memisahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Ini salah satu sifat orang munafik yang mungkin ada di sekitar kita. Mungkin juga jadi tetangga kita. Mungkin kawan kerja kita. Kalau kita kena musibah, dia bahagia. Kalau kita bahagia, dia susah. Terus bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu? Sabar dan bertakwa. Maka Allah katakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Udah. Kalau kalian bersabar menghadapi ujian ini, menghadapi kondisi yang ada dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, udah jalanin hidup ini. Tuh orang mau bermakar macam-macam gak akan membahayakan kita. Tapi sabar. Sifat mereka tadi dikatakan, kalau mereka melihat kita susah, mereka bahagia. Tapi gimana kesusahan kita ini menjadi kebahagiaan kita, sehingga mereka nggak akan bisa berbahagia. Karena kenapa? Ini orang susah pun bahagia. Nah, karena kita yakin itu takdir Allah SWT. Sehingga orang-orang munafik ini susah terus. Karena dia melihat kita sebenarnya selalu berbahagia. Jadi kesabaran itu ya akan menjadikan dirimu ditolong, dibantu sama Allah Subhanahu wa taala dan akan memuliakan dirimu sendiri. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla menceritakannya kisah ketika perang Badar, bagaimana para sahabat Nabi menghadapi 1000 pasukan, mereka cuma 313 kira-kira. Dan mereka tidak memiliki kesiapan untuk berperang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi 5,000 minal malaik. Itu orang sabar. Allah akan tolong mereka. Allah kirim malaikat yang menguatkan mereka. Ini dalam kondisi perang. Dikuatkan mereka. Dan sejatinya kita terus berperang bersama iblis dan bala tentaranya. Kita nggak pernah berhenti. Dan dalam kehidupan dunia, umat Islam pun harus bersabar.
Bersabar, bertakwa. Bersabar, bertakwa. Sabar, nahan diri. Yakin ini ketentuan ilahi. Bertakwa, laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Kau harus bersabar. Dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hasilnya, Allah akan turunkan malaikat-malaikatnya. Allah akan bantu. Dan Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hibbatillah. Dan orang yang sabar ini, kalau kita bicara buah dari kesabaran ini, mungkin ada satu ayat yang kita sering dengar ya. Kalau ada orang susah, disampaikan kepada dia, Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tenang. Makanya harus sabar kita. Supaya Allah bersama kita. Menolong kita. Membantu kita. Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Kalau engkau dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini buat keluarga tadi yang mungkin menghadapi musibah. Anaknya autis. Atau berkebutuhan khusus yang lainnya. Ya. Ada mungkin yang punya anak buta. Punya anak yang cacat. Subhanallah. Kalau Allah cinta. Karena engkau bersabar. Allah itu akan panggil malaikat Jibril. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah panggil Jibril. Ya Jibril. Inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Jibril. Aku cinta sama fulan. Allah sebutkan namanya. Fulan. Fa'ahibbahu. Engkau cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril. Jibril akhirnya mencintai itu orang. Thumma nada Jibril fi ahli sama. Lalu Jibril memanggil, menyeru kepada penghuni langit. Dia menyampaikan kepada malaikat-malaikat, Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh mencintai fulan. Kalian semua cintai dia. Penduduk langit cinta sama fulan. Fa'ahabbahu ahlus sama. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Akhirnya orang ini jadi diterima di muka bumi. Orang-orang soleh cinta sama dia. Orang-orang soleh. Kalau orang-orang jahat tetap nggak suka. Nabi SAW, apakah semua orang suka sama beliau? Enggak, orang-orang jahatnya suka. Bahkan beliau menjadi sebuah standar. Orang baik sama orang jahat. Orang baik cinta Nabi SAW. Orang jahat benci sama Nabi SAW. Itu kesabaran. Dan kita tahu bagaimana sabarnya Rasul SAW. Kemudian jamaah, sabar ini mewariskan kepada kita derajat imam. Derajat pemimpin. Artinya orang yang bersabar itu dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba nih, orang tua doanya apa? Doa yang di surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta ya Allah dan jadikan kami imam buat orang-orang yang bertakwa. Imam. Imamnya orang-orang baik. Pemimpinnya orang-orang soleh. Karena ada pemimpin komandannya orang-orang jahat. Kita nggak mau. Kita minta jadi pemimpin orang-orang soleh. Caranya gimana? Jadi selain kita berdoa, kita harus berusaha. Dan salah satu upaya untuk mendapatkan itu, sabar. Allah berfirman di surat As-Sajdah. Ayat 24. Surat As-Sajdah. Ayat 24. Nah. Silahkan dibaca. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk
dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Tuh. Mereka dijadikan pemimpin-pemimpin selama mereka sabar. Ketika mereka bersabar dan mereka yakin. Makanya para ulama mengatakan bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan kepemimpinan dalam agama itu diraih. Maka orang tua sabar. Engkau ketika sabar ini sejatinya sebagian orang mengatakan sabar itu ya nggak berbuat apa-apa ya. Apa ya, kayaknya orang yang menyerah sabar itu tidak. Kita nggak boleh menyerah. Tadi dokter ceritakan di awal bahwasanya ada orang tua yang memang nggak sabar merawat anaknya yang dalam kondisi berkebutuhan khusus. Tapi ada yang bersabar. Bayangkan ada anak-anak yang buta hafal Quranul Karim. Sedangkan kita yang dapat melihat nggak hafal Quranul Karim. Kok bisa seperti itu? Orang tuanya sabar. Menghadapi musibah itu. Dapat tuh imamah fiddin. Kepemimpinan dalam agama. Bukankah Allah Azza wa Jalla ini azam? Subhanallah, semoga Allah menjadikan azam istiqamah di atas agama Allah ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Quranul Karim ini dan merendahkan yang lainnya. Standarnya Al-Quranul Karim. Maka bukan berarti kita ya diem aja, enggak. Berusaha, berupaya. Tidak ada penyakit kecuali Allah turunkan obat. Allah turunkan obat. Oh kayaknya udah nggak mungkin sembuh. Kata siapa nggak mungkin? Hari ini kita melihat azam. Sekali lagi bacaan dia lebih bagus dari banyakan orang. Yang mungkin lahir sempurna. Tidak punya kebutuhan khusus. Maka ingat untuk meraih kepemimpinan itu perlu perjuangan. Perlu kesabaran. Kita yakin. Kita ini sedang di ruang ujian. Jangan keluar duluan engkau. Engkau keluar pun balik ke tempat ujian yang lainnya. Kita akan tetap berada di ruang ujian. Subhanallah. Sampai kapan? Sampai ajal menyebut kita. Dan ahibati fillah, buat orang-orang yang sabar nih, Allah tuh kasih kabar gembira. Secara mutlak Allah kasih kabar gembira. Mungkin ayat yang sering kita baca ya. Di surat Al-Baqarah. Ayat 155, 157. Nah, Tafadhol Azam dibaca. Ayat 155, 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatuhu wa ulaika humul muhtadun.
Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Barakallahu fikum. Kita lihat subhanallah jemaah. Allah benar-benar akan menguji kita. Dengan sedikit rasa takut. Ya. Tadi bicara orang tua yang punya anak autis. Nanti gimana masa depan dia. Gimana nanti biaya hidup dia. Ingat tuh anak bawa rezeki sendiri. Tidak makan rezeki orang tua. Dulu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di masa jahiliyah, mereka bunuh anak mereka karena takut dengan masa depan. Takut kenapa? Takut gak punya harta untuk membiayai mereka. Hilangkan perasaan itu. Subhanallah, dia punya adik berkebutuhan khusus. Ibunya itu malu sama adik. Dengan kondisi adik. Ibunya itu nyuruh anak ini untuk membunuh adik. Karena dalam pandangan ibunya, kesian dia. Buat apa hidup gitu. Sepertinya akan jadi beban selalu. Subhanallah. Dia anugerah sebenarnya dari Allah Azza wa Jalla buat orang tuanya, buat kerabat. Tapi merasa terbebani. Bukankah itu anak yang menghapuskan dosa-dosamu setiap hari? Anak itu yang menjadi beban buat orang tuanya, yang orang tuanya sabar menghadapi hal itu, yang orang tuanya merasa susah, gundah, galau dalam perjalanan hidupnya merawat itu anak, tiap hari dosa-dosamu dihapuskan. Derajatnya diangkat. Kita hanya perlu pakai kacamata yang benar memandang musibah tersebut. Kalau kita salah pakai kacamata, antum akan lihat orang sudah pakai kacamata salah malah nggak kelihatan. Maka Allah benar-benar mengatakan, kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut. Rasa takut itu biasanya untuk sesuatu yang akan datang. Walju, urusan ekonomi, kekurangan harta, kekurangan orang-orang yang cintai, buah-buahan. Lalu apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Sampaikan kepada mereka. Dapat apa tuh orang-orang yang sabar? Yang pertama Allah sebutkan orang sabar tuh kayak apa sih? Alladzina idza asabathum musibah. Yang kalau mereka terkena musibah, lisan mereka dan hati mereka penuh dengan keyakinan berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Anak milik Allah. Istri anak milik Allah. Orang tua anak milik Allah. Anak-anak milik Allah. Rumah milik Allah. Semua milik Allah. Kita nggak punya apa. Kepadanya kita akan kembali. Kita bakal balik semuanya. Makanya kalau bicara balik kepada Allah, sebagian orang mengatakan telah berpulang ke rahmatullah. Benar pulang ke rahmatullah. Bisa jadi pulang ke laknat Allah Azza wa Jalla. Kalau orang itu nggak baik. Bahkan mati dia jadi lebih menakutkan buat dia daripada hidup dia. Karena azab yang di sana jauh lebih menyakitkan dari azab di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, rahmat, subhanallah. Ini orang kena musibah. Mungkin dia hidup susah, terbebani. Tapi Allah katakan mereka, karena mereka sabar. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berikan salawat buat mereka. Allah berikan rahmat buat mereka. Dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ahibati fillah. Kemudian kalau kita lihat ya. Balasan buat orang yang sabar ini. Nggak sama buat orang yang syukur. Nggak sama. Jadi kan ujiannya beda. Hasilnya pun berbeda. Makanya orang yang dapat kenikmatan di dunia dan dia bersyukur. Ya dia dapat balasan. Tapi dia sudah merasakan kenikmatan itu di dunia. Tapi buat orang yang sabar subhanallah. Allah berikan kepada mereka balasan yang sungguh menakjubkan.
Coba kita baca surat Az-Zumar ayat 10. Nah. Qul ya ibadiyalladzina Ya ibadilladzina. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Subhanallah. Disempurnakan pahalanya. Ini sabar dengan 3 tingkatan tadi. Sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar menjauhi larangan Allah. Sabar menghadapi musibah yang Allah turunkan buat kita. Buahnya apa? Hasilnya apa? Allah akan kasih balasan yang sempurna tanpa batasan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menceritakan kondisi hari akhir nanti. Bagaimana orang-orang yang ketika hidup di dunia penuh dengan kenikmatan, dikasih keluarga yang baik-baik, semuanya sehat, secara ekonomi Masya Allah, Subhanallah. Dibandingkan dengan orang-orang yang susah. Ahlul bala. Ada ahlul afiyah, ada ahlul bala. Nanti, yawaddu ahlul afiyati. Orang-orang yang dikasih afiat di dunia oleh Allah Azza wa Jalla, pada hari kiamat mereka menginginkan anna juludahum quridat bil maqari. Mereka ingin kulit mereka itu digunting-gunting dengan gunting besi. Kenapa? Lima yarawna min sawabi ahlil bala. Tatkala mereka melihat, memandang pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang terkena bala di dunia ini. Mereka dikasih balasan yang tanpa hisab. Hibatifillah. Dan yang lebih dari itu, nanti orang-orang sabar ini akan dimasukkan surga bersama orang tuanya, bersama pasangan hidupnya, bersama anak-anak keturunannya, dan disambut oleh malaikat-malaikat. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 23-24 tentang peristiwa ini. Naam, tafadhal. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Subhanallah, betapa manisnya kesabaran itu. Mungkin rasanya pahit ketika di dunia. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi, lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu pahit seperti jajam. Antum melihat ada jamu yang pahit itu. Seperti itu.
rasanya di lidah kita tatkala hidup di dunia. Tapi di hati, kau akan bisa menghadapinya dengan bahagia. Namun di akhirat nanti balasan, buah dari kesabaran itu tadi bersama keluarganya, orang tuanya yang soleh-soleh, pasangan hidupnya, anak-anaknya, masuk surga. Malaikat itu masuk dari segala pintu. Apa yang dikatakan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Mereka mengatakan salam sejahtera buat kalian atas kesabaran kalian. Fanikma uqbadah. Itu akibat yang paling indah yang Allah berikan nanti. Ahibati fillah. Maka ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Tidaklah Allah memberikan karunia kepada hambanya, atau tidaklah hamba dikasih karunia yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Dan balasanmu sesuai dengan kesusahan yang kau hadapi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan kepada dokter. Ya, jazakumullah khairan untuk Ustaz dan timnya. Ya, sementara ini ada 3 pertanyaan yang masuk. Jadi yang pertama tidak mau disebutkan namanya. Bismillah Ustaz, bagaimana cara membantu suami mengendalikan hawa nafsunya yang tinggi, yang seringkali menyebabkan banyak mudarat dalam rumah tangga kami, karena setiap hasrat tidak dipenuhi, suami selalu marah-marah. Dan yang paling sedih, anak-anak jadi korbannya. Beliau seakan menjauh dari anak-anak. Anak sudah coba sebisa mungkin selama ini untuk sabar dengan sikap suami yang kasar pada anak. Suami hanya mau dekat terus dengan anak, tapi selalu lupa dengan ada anak-anak yang butuh kehadirannya juga. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz? Ana sudah 6 tahun menikah. Bagaimana hasrat Ana agar bisa kembali lagi seperti dulu waktu awal menikah? Karena hasrat Ana makin lama jadi hilang karena sikap kasar suami. Silakan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya jemaah, nih kita bicara ujian. Apa yang Anda sampaikan tadi, ujian itu gak berhenti tapi berganti. Mungkin tiap rumah ujiannya beda-beda. Kalau ini bagaimana seorang istri ya. Sebelum Anda jawab pertanyaannya, pertanyaan ini hendaklah menjadi nasihat buat setiap wanita yang hendak menikah. Agar tidak sembarangan memilih pasangan hidupnya. Jangan sembarangan. Karena dia teman tidurmu, teman makan, teman ngobrolmu. Engkau akan berada bersama dia di satu kamar, di satu ruangan, di satu mobil. Kalau itu kawan, mungkin kita tinggal say hello sama dia selama tinggal. Tapi kalau itu pasangan hidup, bersamamu terus dia. Oleh karena itu dalam sebuah doa yang diriwayatkan dari Nabi Dawud alaihissalam dan dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zawjin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Karena memang ketika kau salah pilih, subhanallah, parah. Maka buat akhwat-akhwat yang mau nikah, maka hendaklah berhati-hati. Baik, kembali kepada pertanyaan ukhti kita ini. Yang pertama memang kuncinya sabar. Itu ujianmu. Semoga itu menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajat. Kemudian yang kedua, kita ini memang perlu belajar bagaimana merubah sikap orang. Sikap suami atau sikap anak. Karena ada orang-orang yang karakter, bawaan lahir dia memang gak baik. Apakah bisa dirubah? Bisa dirubah. Dengan cara apa? Yang pertama, bertahap. Engkau lihat ada berapa kesalahan suami. Maka
butuh proses engkau memperbaikinya. Apalagi mungkin dia udah kayak gitu di keluarganya. Sebelum menikah dengan engkau, dia punya sikap itu anggap sudah 25 tahun. Baru nikah 6 tahun. Berarti memerlukan proses bagaimana dia berubah jadi lebih baik. Temperamen yang ngomongnya kasar ini itu. Maka engkau lakukan hal itu. Yang ketiga, kau harus melihat cara apa yang paling tepat menghadapi orang ini. Karena tiap suami beda-beda cara menghadapinya. Dan engkau yang paling kenal sama suami. Tadi dikatakan suami ini ya maunya dekat sama anti aja. Alhamdulillah. Dia masih mau dekat sama anti. Caranya bagaimana? Gunakan hal itu untuk memperbaiki dia. Apa yang harus engkau lakukan? Engkau harus tampil mempesona selalu di depan dia. Kalau engkau tampil mempesona, engkau dapat mengambil hati dia, insya Allah engkau dapat ya berbagi nasihat sama dia. Maka selalu tampil baik di depan. Perkara-perkara remeh yang membuat dia jadi marah, engkau berusaha untuk mengurangi atau meniadakan dari rumahmu. Apa sih yang menyebabkan suami marah? Oh, kadangkala anak-anak nangis, ribut ini itu. Bagaimana engkau menenangkan anak-anak? Ini menjadi PR buat istri. Jangan sampai emosi suami ini punya jalan keluar. Artinya dia nanti mau menyalurkan emosinya. Kalau bisa, bikin dia nggak marah seharian. Bikin dia nggak marah sepekan. Engkau bisa insya Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Engkau lihat cara apa. Karena kebiasaan itu akan bisa dirubah dengan kebiasaan baru. Contohnya, dia kalau marah mengeluarkan kata-kata yang buruk. Ketika engkau sedang dekat sama dia, sampai ke bang. Kalau abang marah, tolong doakan ana bang. Abang baca Allah yahdik umpamanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Agar aku bisa lebih baik bang. Tapi kalau abang kata-katain aku, takutnya omongan abang jadi doa aku jadi lebih buruk nantinya. Ajak suami untuk berpikir, oh iya ya. Bagaimana dia ketika marah mengucapkan doa yang baik buat istrinya. Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Jadi lama-kelamaan kebiasaan itu akan berubah. Tapi sekarang anti bagaimana memanfaatkan kemauan suami tadi, kebutuhan dia sama anti, dalam rangka memperbaiki dia. Maka hilangkan segala hal yang dapat membuat dia marah. Ganti kebiasaan-kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih baik ya. Berikan pelayanan yang lebih maksimal kepada suami. Urusan anak-anak, di sini nanti bisa. Bang, anak-anak sudah bisa baca ini. Kalau abang mau dia kepingin memperdengarkan kepada bapaknya bahwasanya dia sudah hafal doa keluar rumah. Dia sudah hafal qul huwallahu ahad umpamanya. Mungkin dengan cara itu supaya bapaknya ini bangga sama anaknya. Karena secara fitrah sebenarnya anak itu perhiasan buat orang tuanya. Orang tua itu senang sebenarnya. Cuma mungkin dia ada masalah. Semoga kau dapat memperbaiki. Sambil terus berdoa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi ada 4 pertanyaan lagi. Ini dari Kamarudin Wahab Abu Faruk. Mau tanya Ustadz, bagaimana tipsnya Ustadz agar bisa sabar sepenuh hati dari semua kondisi melalui semua ujian? Silakan Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau bicara bagaimana kita bisa bersabar dalam semua kondisi. Kajian kita hari ini memang membicarakan salah satu yang mendorong kita untuk bisa bersabar. Yaitu mengetahui buah dari kesabaran tersebut. Kita dapat melihat ya, orang-orang yang merantau, meninggalkan sanak keluarga, meninggalkan istrinya, anak-anaknya, dia merantau menjadi penambang emas di hutan Kalimantan atau di hutan Papua. Tidur apa adanya. Makan apa adanya.
Kenapa dia mampu melakukan itu? Karena dia menanti hasil. Itu yang membuat dia sabar. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla ketika menyuruh nabinya, tadi kita sebutkan ya, bagaimana Allah memerintahkan kepada nabi ini hampir 20 kali agar beliau bersabar. Allah mengatakan, "Fasbir bi hukmi rabbika, fa innaka bi a'yunina." Bersabarlah mengikuti hukum Allah Azza wa Jalla, ketentuan Allah. Engkau itu dalam pengawasan kami. Merasa diawasi Allah, itu membuat kita sabar. Artinya Allah itu bersama kita. Allah itu ngeliatin kita. Ini membantu kita untuk bersabar. Kemudian Allah perintahkan agar kita bertasbih. Di antara yang Allah firmankan, fasbir li hukmi rabbika wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Banyak bertasbih. Untuk meningkatkan kesabaran itu tatkala kita nggak mampu, banyak bertasbih. Tasbih dalam sholat atau tasbih di luar sholat. Tasbih dalam sholat, khususnya di sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat itu termasuk yang membantu kita atau energi yang dari sana kita bisa lebih kuat lagi. Seperti baterai yang ketika itu sudah mulai berkurang dengan dicas, ngecasnya itu salah satunya tadi. Dengan bertasbih, dengan sholat, perbanyak sholat, apalagi sholat sunnah. Yang kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah SAW, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau beliau sedang dirundung masalah, beliau larikan ke sholat. Ini untuk membuat kita lebih sabar. Kemudian yang selanjutnya, melihat orang yang ujiannya lebih berat. Tatkala engkau merasa, ya Allah ujianku ini gak berhenti-berhenti. Lihat, ada yang lebih susah. Ada yang lebih lama sakitnya daripada engkau. Engkau baru 2 tahun, tuh orang udah 20 tahun sakitnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menghadapi kaumnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada beliau, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Seperti bersabarnya itu Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Nabi Ibrahim yang ribut sendiri sama orang tuanya, yang dibakar sama kaumnya, yang gak punya anak bertahun-tahun, punya anak disuruh berpisah sama anaknya. Sabar seperti sabarnya Nabi Musa yang dihadapi Fir'aun. Sabar seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Maka itu menguatkan kita untuk bersabar. Kemudian, wasbir innal aqibata lil muttaqin. Sabar. Akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus tetap yakin happy ending itu buat orang-orang yang bersabar sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dok, kayaknya masih di mute, Dok. Oh ya, afwan Ustaz. Jadi dari Devi Wahyuni, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya dikaruniai anak autis bernama Humam, 12 tahun. Alhamdulillah saat ini juga sedang menghafal surat Ar-Rahman sampai surat 35. Tetapi masih belum bisa tenang azan. Alhamdulillah itu sudah kami syukuri sekali Ustaz. Karena keterbatasan kami selaku orang tua, Ananda kami hanya diajarkan sendiri Ustaz. Ingin sekali Umam menjadi hafiz Quran, bisa lebih baik bacaan dan semakin banyak hafalannya Ustaz. Sementara di kota kami belum ada ma'had atau pondok yang siap menerima anak spesial, dan secara ekonomi kami juga belum mampu untuk lebih dari itu. Mohon saran dan masukannya Ustaz, apa yang bisa kami lakukan agar Ananda kami Humam bisa menjadi hafiz Quran. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah memberikan berkah kepada keluarga Humam ya. Dan buat Humamnya juga. Ini sebuah cita-cita yang luhur jamaah. Tatkala banyak orang berpikir dunia.
meraih kepemimpinan, kekuasaan di dunia, tapi ada orang-orang yang ingin menjadi imamnya, orang-orang yang bertakwa. Baik, bagaimana sekarang caranya? Yang pertama, apabila kondisi tidak mendukungmu, maka ciptakan kondisi yang mendukung. Kita ini kadang-kala pasrah dengan keadaan. Gimana? Memang kayak gitu. Ya udah. Kalau kondisi seperti itu, engkau ciptakan bagaimana kondisi direkayasa, dibuat agar mendukung. Tadi masalahnya secara ekonomi, ya tidak mampu. Yang kedua, memang nggak ada pondok yang mau menerima dia. Tapi engkau sebagai orang tua mau menerima dia. Sekarang bagaimana memindah suasana pondok itu di rumah. Itu bisa dilakukan oleh orang tua. Bagaimana orang tua memperbanyak doa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana orang tua menjadi inisiator adanya pondok, adanya sekolah, adanya tempat terapi buat anak-anak autis. Ini menjadi sebuah cita-cita yang luhur. Sebagaimana dokter tadi, bagaimana beliau akhirnya termotivasi karena Allah berikan kepada beliau anak yang autis. Dan itu menjadi anugerah. Bukan hanya buat keluarga dokter, tapi keluarga semua. Jadi sekarang bagaimana orang tua ini tadi menciptakan kondisi yang mendukung dia, mendukung anaknya, bahkan dapat membantu orang banyak. Kalau bicara kita itu sering mengeluh. Tadi kita bacakan firman Allah di surat Ma'arij. Innal insan khuliqa halu'a. Dia suka mengeluh. Kalau mengeluh itu menyelesaikan masalah, silahkan. Berarti mengeluh ini solusi, Ustaz. Tapi mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Sampai Ibn Hibban menyebutkan sebuah asar, alal aqin alla yaghtam, fa innal ghamma la yanfa. Itu ucapan beliau yang mengatakan orang berakal itu nggak boleh dia gundah, gulana, galau. Kenapa? Kegalauan itu nggak ada gunanya. Maka sekarang bagaimana menciptakan? Alhamdulillah sekarang ada media. Mamanya tadi ada media, ada HP, ada MP3, kemudian juga bisa anak itu sekali-kali dibawa untuk memotivasi dia, orang tuanya bawa ke tempat-tempat tahfidz. Dan ahibati fillah ya. Anak hidup lama di kota Madinah. 15 tahun kira-kira. Hampir nggak ada di Madinah itu pondok tahfidz. Ada madrasah tahfidz. Tapi anak itu nggak mondok, itu nggak tidur di sana. Ada madrasah di Madinah, mungkin ada pondok tapi sedikit sekali. Namun kebanyakan tahfidz itu dilakukan di musola, di masjid-masjid. Jadi banyak anak-anak orang Arab itu hafal Al-Quran Karim bukan di pondok. Di mana? Di musola. Kalau sekarang kita lihat di tempat kita, ya banyak musola. Di situ ada TPQ, ya, ada TPA. Yang seharusnya itu menyiapkan anak-anak itu untuk lulus jadi penghafal Al-Quran Karim tanpa harus ke pondok. Namun memang tadi banyak masalah yang kompleks ya yang kita perlu selesaikan. Karena kadang-kala anak ini hafal Quran, tapi sekolahnya dia laki perempuan campur, hilang tuh hafalannya. Pengaruh sama kawan-kawannya. Ya, kita juga harus punya sekolah-sekolah di kota tersebut yang sekolah khusus perempuan. Sekolah umum nggak apa-apa. SD, SMP, SMA khusus perempuan, khusus laki-laki. Karena tujuannya kan bagaimana mereka menjadi orang-orang yang sukses. Itu insya Allah akan dapat mendukung apa yang tadi disampaikan. Setiap musola itu dapat menciptakan hafidz Al-Quran Karim. Karena ketika dia sekolah, hafalannya terjaga. Karena lingkungan sekolahannya juga mendukung. Tapi insya Allah kita bersama-sama dengan bantuan Allah bisa. Barakallahu fiikum. Nah. Ya, syukur. Jadi masih banyak pertanyaan yang masuk. Dan di YouTube lebih banyak lagi. Karena 1.600-an yang melihat ya. Dari Lia HRP. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah. Bertanya apakah dikaruniai anak berkebutuhan khusus karena dosa-dosa yang telah dilakukan dahulu? Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja kebaikan yang menimpamu, itu dari Allah. Ini penting untuk kita yakini. Karena kadang-kadang ada orang kalau sukses, oh ini karena usahaku, karena perjuanganku, karena kepandaianku. Ingat, dari Allah Azza wa Jalla. Karena semua fasilitas yang ada pada dirimu itu pemberian Allah. Kecerdasanmu, fisikmu, uangmu, itu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun kebaikan yang menimpa kita, itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Engkau menjadi penyebabnya keburukan itu. Dan bagaimana sekarang ketika kita memiliki anak berkebutuhan khusus? Kalau bicara karena dosa-dosa kita, mungkin saja karena kita memang banyak dosa. Dan tadi kita sampaikan bahwasanya musibah itu menghapuskan dosa. Tapi kalau engkau orang baik, alhamdulillah engkau taat kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai akhirnya engkau berburuk sangka sama Allah. Mengatakan, ya Allah, aku ini kan udah bertakwa. Aku ini udah melakukan perintahmu. Tapi kenapa aku kok dikasih anak seperti ini? Jangan sampai kau mengatakan itu. Karena ketahuilah, anak itu pun anugerah dari Allah buat engkau. Bisa jadi Allah sedang menyediakan tempat yang tinggi, derajat yang luhur di surga itu, yang amalanmu nggak cukup untuk ke sana. Ketakwaanmu nggak cukup. Terus gimana? Ini musibah Allah berikan kepadamu agar engkau bisa mencapai derajat yang tinggi tersebut. Maka kita jangan berkeluh kesah. Jangan berburuk sangka sama Allah SWT. Dan kita harus tahu diri, kita memang banyak dosa. Cuma kadang-kala kita ini udah lupa. Karena terlalu banyak dosa kita. Dan ketika orang tua melihat itu anak di rumahnya, mudah-mudahan itu mendorong orang tua untuk memperbanyak istighfar. Karena itu juga menjadi obat buat anak tersebut. Kalau tadi dibicarakan bagaimana terapi anak-anak ini dengan Al-Quran Al-Karim, ya, dengan surat-surat, surat Ar-Rahman atau Al-Waqiah atau surat-surat yang lainnya, anak itu diterapi, dibacakan kepada mereka. Mereka diharapkan untuk menghafal umpamanya. Dan orang tuanya juga, yang orang tuanya ini nggak hafal, akhirnya orang tuanya jadi hafal. Subhanallah, gara-gara tuh anak kok hafal Ar-Rahman. Sebelumnya orang tua nggak peduli. Allah kasih anak autis, orang tuanya hafal Ar-Rahman. Orang tuanya hafal Juz 30. Orang tuanya hafal Al-Baqarah. Terus engkau tidak memikir tuh anak ternyata anugerah dari Allah buat aku. Anak dulu Ustaz, subhanallah, nggak pernah baca Quran. Gara-gara tuh anak akhirnya tiap hari baca Quran. Maka tetap kita berbaik sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Bahwasanya kita adalah makhluk yang fakir, yang banyak dosa. Insya Allah dengan cara seperti itu, Allah Azza wa Jalla akan memberikan karunia-Nya kepada kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, ya, syukran Ustaz. Masih banyak pertanyaan, tapi tinggal 5 menit lagi waktu kita Ustaz. Mungkin bisa 10 menit, Dok. Oh iya, boleh. Nah. 10 menit ya. Jazakallah Ustaz. Promela Mulyantari Ustaz, bagaimana cara kita agar tetap sabar menjauhi larangan Allah saat sendirian? Dan Ustaz, bagaimanakah cara kita istiqomah untuk tetap sabar? Dan bagaimana cara kita menikmati rasa sabar itu Ustaz? Jadi ada 3 ya Ustaz. Bagaimana sabar saat sendirian, dan istiqomah untuk sabar, dan bagaimana menikmati rasa sabar. Silakan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara bagaimana sabar ketika sendirian, menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana menghadirkan pengawasan Allah? Minta sama Allah. Nabi aja alaihissalatu wassalam seringkali memintakan kepada Allah untuk para sahabatnya. Ketika beliau sedang bermajlis bersama para sahabatnya, beliau berdoa memohon kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyiatika
ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba rasa takut kepadamu, yang dengannya hamba terhindar dari perbuatan maksiat. Itu diminta kepada Allah. Kemudian yang kedua, berlindung dari keburukan panca indera kita. Nabi itu ngajarkan doa juga. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, penglihatanku, lisanku, hatiku, dan kemaluanku. Maniku. Maka minta hadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla tatkala engkau sendirian. Dan banyak-banyak berzikir. Adapun bicara bagaimana istiqamah dalam kesabaran, mungkin tadi sudah dijawab ya di pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimana kita, ya salah satunya dengan cara memandang orang-orang yang lebih susah dari kita. Terus memandang orang-orang yang telah bersabar dengan musibah yang lebih besar. Kemudian melihat kepada yang di bawah kita. Insya Allah itu akan membantu kita untuk istiqamah dalam kesabaran. Kemudian mengetahui buah manis dari kesabaran tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga tadi, apa yang ketiga lupa? Menikmati rasa sabar. Ya, menikmati rasa sabar tadi. Iya. Untuk menikmati rasa sabarnya adalah dengan keyakinan. Keyakinan bahwa apa yang terjadi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Yang menimpa kita itu sudah pasti akan menimpa kita. Yang luput dari kita memang nggak akan menimpa kita. Maka nggak boleh kita itu mengatakan, oh andai kata. Nggak ada andai kata sudah. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Di sini tatkala seorang hamba itu yakin, insya Allah, yakin bahwa itu takdir yang sudah Allah tetapkan buat dia, dan insya Allah akan bersabar gitu ya. Dan dia nggak akan mengatakan tadi andai kata aku melakukan ini, andai kata aku melakukan itu. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah dan Allah berbuat sekehendak. Dan kemudian juga kita perlu mengetahui, bisa jadi yang engkau sukai itu buruk buat engkau. Dan bisa jadi yang engkau benci itu baik buat engkau. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah itu maha tahu, sedangkan kita nggak tahu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, masih ada waktu 6 menit lagi ya Ustaz ya. Dari Dinda Lestari, pertanyaan Ustaz bagaimana kiat-kiat untuk selalu bersabar dalam memanajemen hati? Silakan Ustaz. Gimana dong? Kiat-kiat bersabar? Bagaimana kiat-kiat untuk selalu bersabar dalam memanajemen hati? Nah, ibadi fillah. Ya. Kalau bagaimana kita memanage hati ini memang penting untuk dimanage, untuk diatur hati kita ini. Karena kalau hati itu baik, semuanya baik. Tapi kalau hati itu rusak, semuanya jadi rusak. Bagaimana memanage hati? Maka hati ini pertama dibersihkan dulu. Dibersihin. Emangnya hati kita kotor? Iya, hati itu bisa kotor, bisa telungkup, dan bisa mati. Gimana mau manage hati yang mati? Dihidupin dulu. Gimana mau manage hati yang telungkup? Dibalik dulu. Kayak umpamanya kayak gelas nih. Ketika telungkup hatinya kayak gini, mau dimasukin apa dia? Apanya mau di-manage? Maka dia harus dibalik dulu. Ketika kotor dia, dibersihkan dulu. Membersihkannya dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Beristighfar. Berbanyak tobat. Rasul SAW sekali duduk beliau mengatakan, Rabbi firli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampuni aku dan terima tobatku. Engkau maha penerima tobat dan maha pengasih. Terus kita lakukan itu. Kemudian yang selanjutnya seperti yang tadi kita katakan. Bisa jadi yang engkau benci itu baik buat engkau.
Dan bisa jadi yang kau suka itu buruk buat kau. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah Maha tahu dan kita nggak tahu. Kemudian yang ketiga, pandanglah kepada kehidupan dunia ini bahwa dia adalah kehidupan yang sementara. Kalaupun kau susah, nggak lama susah. Apakah kau akan susah 70 tahun? Enggak. Dan selalu pandang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu lebih sering memandang musibah, lupa dengan nikmat. Satu musibah melupakan 1000 nikmat. Itu menjadi orang akhirnya tak pandai bersyukur. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Lihat. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajidaru an la tazdaru nikmatallah alaikum. Itu akan membantu kalian. Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada. So dengan cara seperti itu, kita akan dapat memanage hati kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Waktu tinggal 3 menit lagi. Mungkin apa kata penutup atau akhir dari Ustaz? Nah, mohon ditutup dengan doa kafaratul majlis. Silakan Ustaz. Siap, jazakumullah khair buat dokter ya. Yang pertama sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang berperan ya. Semua yang memberi kontribusi dalam acara ini. Khususnya berkontribusi dalam memberikan solusi buat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Buat anak-anak yang autis. Yang kita tahu jamaah. Itu ujian dari Allah SWT. Dan yang gak punya anak autis juga diuji sama Allah Azza wa Jalla. Maka cobalah engkau berbagi. Yang punya anak-anak yang sehat, yang tidak punya kebutuhan khusus. Berusaha kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lainnya. Anak-anak dari tetangga kita, kerabat kita. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Dan Rasul SAW juga menyampaikan bahwasanya al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin untuk mukmin lainnya itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Sebagian menguatkan sebagian lainnya. Ingat, kita hidup bersaudara. Dan semoga semua bisa bersabar menghadapi ujiannya. Jangan minta bala. Mintalah al-afiyah. Perbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla. Yang salah dari hamba yang fakir ini. Dan Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah